Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan mengkaji, berdiskusi tentang prestasi kerja, atau kita juga akan menilai tentang kinerja. Nah, menarik untuk dikaji karena memang jika saya menceritakan sedikit tentang storytelling ini, terutama jika kita lihat di lingkungan kita, menarik untuk dilihat. Karena apa? Karena saya merasakan hidup di berbagai lingkungan yang sangat beragam. Jadi ada yang sesuatu yang menarik yang bisa kita diskusikan. Salah satu contohnya, betapa seorang karyawan itu ketika mengajukan permohonan untuk dijadikan bagian dari SDM di dalam perusahaan kita, begitu memelas, begitu memohon untuk bisa menjadi karyawan. Setelah menjadi karyawan, biasanya kalau enggak 1 bulan pertama, 1 tahun pertama itu masih bagus kinerjanya, prestasi kerjanya masih sangat-sangat bagus. Nah, kemudian biasanya lingkungan ini mempengaruhi terhadap kinerja tersebut. Di samping lingkungan juga banyak aspek lain yang akan mempengaruhi sehingga prestasinya di bulan berikutnya, di tahun berikutnya sangat jauh dari yang diharapkan perusahaan. Nah, kenapa bisa begitu? Banyak aspek yang mempengaruhi ini. Salah satunya, pimpinan itu sangat suka ketika melakukan evaluasi terhadap kinerja memberikan sanksi. Padahal tujuan evaluasi kerja bukan untuk memberikan sanksi. Mengukur kinerja bukan hanya untuk memberikan sanksi. Sanksi adalah langkah terakhir bagi mereka yang berkecimpung di manajemen sumber daya manusia, di manajer sumber daya manusia. Itu sanksi adalah langkah terakhir. Tetapi banyak dan menjadi seperti sudah menjadi kebiasaan para pemimpin, lebih suka menghukum daripada kemudian menjadi konsultan manajemen, menjadi penasehat, menjadi pengarah. Karena apa? Karena dengan sanksi itu bagi pemimpin sudah perasaannya sudah memiliki nilai sendiri. Artinya apa? Ketika ditanya apa prestasinya, saya sudah mengevaluasi dan sekian yang diberi sanksi. Nah, itu banyak dari organisasi kita, banyak dari perusahaan-perusahaan yang kita dengar, kita lihat melakukan hal-hal seperti itu. Padahal sesungguhnya mengukur prestasi kerja adalah dalam rangka untuk merencanakan ke depan melakukan kegiatan yang lebih baik seperti apa. Nah, ini manajer sumber daya manusia biasanya alasannya peraturan, perundang-undangan yang berlaku, pendekatannya lebih ke situ. Nah, jika kita ingin menggali lebih dalam pendekatan MBO dan lain sebagainya, maka kita bisa melihat bahwa pendekatan sanksi adalah pendekatan yang terakhir. Itu sekedar storytelling aja untuk melihat bahwa ada anomali-anomali yang banyak dilakukan oleh para pemimpin di sekitar kita, di lingkungan kita. Bisa jadi karena mungkin pengetahuannya, bisa jadi ada kepentingan lain, ada aspek lain yang kemudian mendorong dia untuk melakukan itu. Bahkan kadang-kadang pemimpin sendiri nggak sadar siapa sesungguhnya siapa sesungguhnya pemimpin itu ketika dia itu sebelum menjadi pemimpin seperti apa. Makanya kadang-kadang justru ketika memberikan sanksi berdampak terhadap kinerja yang justru jauh lebih buruk. Padahal tujuannya ketika diberi sanksi justru agar prestasinya naik. Yang terjadi justru semakin diberi sanksi semakin buruk karena banyak aspek. Nah, ini sahabat-sahabat semua harus kita jeli betul untuk mengkaji penilaian kinerja ini. Itu hanya sekedar storytelling. Penilaian prestasi kerja adalah merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan suatu perusahaan secara efektif dan efisien.
dari storytelling kita tadi sudah bisa melihat bahwa penilaian prestasi kerja kerangkanya adalah untuk mengembangkan, nah, bukan untuk menghukum, ya, untuk mengembangkan. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita agar langkah yang betul ketika kita menilai kinerja seseorang, karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika keputusan yang kita ambil itu salah, maka yang akan terjadi adalah akan merugikan personal tersebut, akan merugikan keluarganya, akan merugikan perusahaan. Nah, itu penting untuk diperhatikan oleh para manajer di lingkup manajemen sumber daya manusia. Performance appraisal menurut Sadar Mayanti itu adalah merupakan penilaian prestasi kerja, merupakan proses melalui organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Dalam pandangan Mila Badriah, bahwa tujuan penilaian prestasi kerja antara lain satu untuk mengevaluasi terhadap goal yang sudah dicapai, yang kedua adalah untuk mengembangkan tujuan organisasi. Nah, apa saja yang ada di dalam evaluasi terhadap goal organisasi? Antara lain bagaimana manajemen sumber daya manusia itu dapat mengembangkan data yang valid dalam rangka untuk pembayaran, upah, bonus, promosi, dan lain sebagainya. Begitu juga yang kedua dari evaluasi goal ini adalah bagaimana feedback pada pekerjaan untuk menempatkan posisi yang tepat. Nah, yang terakhir baru kemudian untuk memberikan peringatan, untuk memberikan perhatian atau surat peringatan kepada mereka yang kurang memuaskan dalam kinerjanya. Ini adalah yang terakhir yang dinilai. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal di storytelling, justru kita yang pertama. Memang yang paling mudah itu untuk melaporkan kepada atasannya, sudah melakukan evaluasi gitu loh, karena sulit memang untuk mengukur prestasi kerja karyawan. Karena apa? Banyak aspek yang mempengaruhinya dan data-datanya harus valid. Beda dengan sanksi, ketika ditemukan pelanggaran langsung memberikan sanksi. Itu sesungguhnya yang harus diperhatikan, bahwa feedback itu penting untuk mengetahui posisi dari masing-masing karyawan. Yang kedua dalam rangka untuk mengembangkan data yang valid tadi, untuk memberikan bonus, nah, promosi dan lain sebagainya. Baru yang terakhir memberikan sanksi. Nah, yang kedua untuk pengembangan tujuan organisasi banyak aspeknya juga. Ada pelatihan, ada mengembangkan komitmen organisasi, kemudian ada memotivasi pekerja, ada memperkuat hubungan antar atasan dan bawahan, kemudian ada juga untuk mendiagnosis problem individu dan organisasi, kemudian bisa juga untuk mengukur yang terakhir seberapa kecenderungan dari personal dari SDM tersebut keseimbangan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Yang terbaik adalah apabila tujuan organisasi lebih tinggi dari tujuan individu ketika melakukan tugas-tugas pokok di perusahaan. Namun ketika ada yang tidak bisa lebih, minimal memiliki keseimbangan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Apa saja tujuan dari penilaian prestasi kerja? Antara lain adalah untuk pelatihan dan pengembangan, untuk keputusan penempatan, untuk penyesuaian kompensasi, untuk gaji, untuk prestasi kerja, untuk struktur organisasi,
untuk keakuratan informasi, untuk mendesain, kemudian untuk berbuat yang adil, kemudian untuk membangun lingkungan yang lebih baik. Jadi prestasi kerja itu banyak sekali manfaatnya dalam rangka untuk pengembangan SDM yang ada di perusahaan kita. Jika di awal kita sudah mengkaji tentang penilaian prestasi kerja, maka kita akan mengkaji tentang penilaian kinerja. Ini menggunakan Hadari Nawawi. Sebenarnya hakikatnya sama, hanya agar kita tidak terjebak di dalam kesempitan narasi subhasan. Nah, jika Hadari Nawawi mengatakan bahwa kinerja dimaksud adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka untuk mendesain, dalam rangka untuk menilai kinerja yang sudah dilakukan oleh anggota organisasi yang ada di perusahaan kita. Hal ini dapat dilihat dari tugas-tugas yang dilaksanakan. Tugas-tugas itu sudah ada di dalam job desk, job description, sebagaimana yang ada juga di dalam tugas pokok dan fungsi. Kemudian perlu dinilai hasilnya setelah tenggang waktu tertentu. Dalam waktu tertentu dinilai tugas pokok dan fungsinya dari job desk, job description-nya seperti apa. Kemudian hasilnya seperti apa. Itu kinerja menurut Hadari Nawawi. Jadi hakikatnya penilaian kinerja berarti penilaian terhadap kegiatan manajemen sumber daya manusia merupakan proses observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang pekerja. Dari hasil observasi tersebut dilakukan pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk penetapan keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalannya dalam bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian Hadari Nawawi mengembangkan beberapa definisi tentang penilaian kinerja ini. Dalam pengembangannya dia menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah pendadaran deskripsi secara sistematik teratur tentang relevansi antara tugas-tugas yang diberikan dengan pelaksanaan oleh seorang pekerja. Yang kedua, dia menyatakan prestasi kerja adalah usaha mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengelola manajemen pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pekerja atau tenaga kerja, SDM yang ada di lingkungan organisasi, perusahaan. Kemudian yang ketiga, dia menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah kegiatan mengidentifikasi pelaksanaan pekerjaan dengan menilai aspek-aspeknya yang difokuskan pada pekerjaan yang berpengaruh pada kesuksesan organisasi. Yang keempat, penilaian kinerja merupakan kegiatan pengukuran sebagai usaha untuk menetapkan keputusan tentang sukses atau gagal dalam melaksanakan pekerjaan oleh seseorang pekerja. Untuk itu diperlukan perumusan standar pekerjaan sebagai pembanding atau tolak ukur. Adapun tujuan dari penilaian kinerja, yang pertama adalah penilaian kinerja bertujuan untuk memperbaiki pekerjaan para pekerja dengan memberikan bantuan agar setiap pekerja mewujudkan dan mempergunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Nah, kita melihat di sini bahwa beliau juga menyatakan, Prof. Hadari Nawawi ini, bahwa evaluasi kinerja atau penilaian kinerja adalah dalam rangka untuk memperbaiki pelaksanaan. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja juga untuk menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi pekerja dan manajer dalam membuat keputusan. Kemudian yang ketiga,
Penilaian kinerja juga bertujuan untuk menyusun inventarisasi SDM di lingkungan perusahaan tersebut dan digunakan untuk apa? Untuk mendesain, untuk membangun hubungan antara atasan bawahan. Kemudian penilaian kerja bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja juga. Nah, ini sahabat-sahabat semua, jika melihat tujuannya memang lagi-lagi kita itu hal yang kecil justru dilakukan seakan-akan penilaian kinerja itu untuk menghukum orang. Padahal dari teori-teori yang kita kaji tadi ternyata irisannya sangat-sangat kecil. Jadi memberikan hukuman itu adalah langkah terakhir. Jika kita melihat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya ketika kita melakukan penilaian kinerja, jika ada seseorang yang tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya, sesungguhnya adalah kesalahan pemimpin. Harus sadar itu. Karena apa? Karena Tuhan saja sudah menyatakan setiap orang itu adalah sebagus-bagus ciptaan. Nah, jika sudah sebagus ciptaan, kita tidak menemukan kebaikan dari seseorang itu, berarti kita tidak mampu memotivasi seseorang tersebut. Minimal kita tidak mengetahui apa potensi SDM tersebut, sehingga kita lebih mudah memberikan sanksi daripada kita menggali. Jadi yang lebih sering dilakukan oleh para pemimpin adalah memberikan sanksi, karena itu yang paling mudah. Padahal tugasnya adalah ketika melakukan evaluasi kinerja, penilaian kinerja adalah dalam rangka untuk menggali potensi yang ada dalam individu tersebut, menggali apa yang dimiliki oleh SDM dari sisi kelebihannya. Jika mereka kok prestasi kerjanya menurun, prestasi kerjanya buruk, tugas pemimpin adalah untuk mencari informasi, untuk mengkomunikasikan, dan untuk membaca. Barangkali posisinya yang tidak tepat, barangkali ada komunikasi yang kurang baik. Nah, itu tugasnya dulu. Seabrek tugas ini harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka untuk melakukan tadi kita penilaian prestasi kerja atau menilai kinerja seseorang. Nah, sahabat-sahabat semua, itu kajian kita kali ini. Semoga dari hal yang sedikit ini kita bisa mengembangkan, mahasiswa bisa menyandingkan dengan teori-teori lain untuk lebih mendalami lagi, untuk lebih memotret lagi tentang prestasi kerja, tentang kinerja dalam rangka untuk memajukan perusahaan yang kita miliki, atau justru mengembangkan perusahaan yang kita miliki. Di sisi lain juga kita lebih memanusiakan manusia. Manusia dibuat selalu oleh Allah, karena manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan tertentu dalam banyak aspek. Maka kita mulai saat ini untuk lebih berpikir positif, untuk lebih bisa mengembangkan manajemen sumber daya manusia dengan cara memberikan kreativitas kepada bawahan, mengembangkan potensi yang ada, kemudian bisa memotivasi dan menghindari hukuman-hukuman. Karena apa? Hukuman jika di Indonesia semakin berat hukumannya, justru dia akan semakin jauh dari tujuan organisasi. Oleh sebab itu, bagi Anda yang akan menjadi calon pemimpin, harus bisa membaca karakteristik seseorang, harus bisa membaca potensi seseorang, harus bisa membaca kelemahan seorang, sehingga apa yang dilakukan oleh kita sebagai pemimpin betul-betul yang dikehendaki oleh seluruh
anggota organisasi yang ada di perusahaan kita. Agar kajian-kajian kita lebih mendalam lagi, mari kita lihat dalam pandangan Prof. Wilson Bangun tentang apa itu penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja atau performance adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan atau job requirement. Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai standar pekerjaan atau job standar. Nah, sahabat-sahabat semua, jika kita melihat dari pandangan Prof ini, maka kita kemudian dapat mengetahui apa tujuan dari adanya penilaian kinerja. Yang pertama adalah sebagai evaluasi antar individu dan organisasi, kemudian yang kedua adalah untuk pengembangan diri dalam setiap individu, kemudian adalah sebagai pemeliharaan sistem yang ada, kemudian yang keempat adalah sebagai dokumentasi. Apa saja yang harus diukur? Yang pertama adalah jumlah pekerjaan, kemudian kualitas pekerjaan, kemudian ketepatan waktu, yang keempat kehadiran, yang kelima kemampuan kerjasama, yang keenamnya adalah kreativitas dan inovasi. Jika kita di dalam perusahaan atau di dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi sosial, maka kita harus memberi ruang untuk memberikan penilaian. Banyak unsur dalam organisasi, antara lain bagaimana penilaian itu ketika pimpinan dinilai oleh bawahannya, ketika bawahan dinilai oleh pimpinannya. Begitu juga rekan yang setara dalam organisasi itu, manajer dengan manajer, direktur dengan direktur, antar direktur. Kalau kita di kampus berarti antara wakil rektor dinilai oleh wakil rektor yang lain, dosen oleh dosen rekan yang lain gitu. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian bisa juga dilakukan oleh bawahan, oleh karyawan, oleh mahasiswa. Atasan dinilai oleh bawahan juga. Jadi bisa karyawan itu sendiri menilai atas dirinya, anggota organisasi dinilai oleh dirinya, begitu juga bisa dinilai oleh rekan sekerja gitu, oleh temannya, dinilai dosen dengan dosen gitu. Kemudian atasan atau pimpinan juga menilai kepada dirinya sendiri, bawahan juga menilai kepada atasannya. Nah, itu model-model seperti itu. Begitu juga jika kita di perusahaan, maka produk kita dinilai oleh pelanggan kita. Kalau di perusahaan, tergantung kita berada di organisasi mana. Adapun pola atau model penilaian banyak, antara lain adalah metode penilaian berdasarkan output. Ini sering orang menyatakan didasarkan atas MBO, Management by Objective. Kemudian ada penilaian yang didasarkan atas standar absolut, standar absolut. Kemudian ada juga penilaian didasarkan atas mengacu pada norma yang ada. Itu beberapa pola atau model untuk penilaian kinerja. Nah, yang terakhir, kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja menurut Prof. Wilson. Yang pertama adalah efek halo, yang kedua kecenderungan penilaian terpusat, yang ketiga bias terlalu lunak dan keras, yang keempat pengaruh kesan terakhir, yang kelima
prasangka pribadi, yang keenam kesalahan kontras, yang ketujuh kesalahan serupa dengan saya. Nah, itu yang butuh diperhatikan oleh para manajer, aspek-aspek kesalahan ini. Kalaupun kadang jarang kita temukan, tetapi tetap ada, dan itu kemudian akan menghantui dari kita terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, itu sahabat-sahabat semua, kajian kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga bermanfaat kajian kali ini, agar kita bisa melakukan penilaian kinerja yang benar, terutama agar kita justru akan membahagiakan orang lain, akan berimbas kepada diri kita juga. Semoga kita dapat melakukan penilaian kinerja secara objektif, benar, jujur, dan adil, dan tidak memiliki tujuan-tujuan tertentu ketika melakukan evaluasi selain tujuan untuk mengembangkan perusahaan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.